sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang dilakukan judul pembangunan fundamental ekonomi yang kuat, yang beranggotakan 1. Herolis Diana dengan NIM 206108, yang kedua Fatul Aulia dengan NIM 206198, yang ketiga Sadilatu Rosida dengan NIM 20611127, yang keempat Erika Putri Kuntari dengan NIM 20611128, dan terakhir Nindya Aziza dengan NIM 2061133. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dimana digunakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara menuju lebih baik melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Yang membuat kebijakan adalah Kementerian Keuangan. Selanjutnya, kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang membuat kebijakan adalah Bank Indonesia. Instrumen kebijakan fiskal: 1. Pajak, 2. Pengeluaran belanja negara, 3. Obligasi publik atau surat utang bagi negara, 4. Alokasi anggaran. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara, untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, untuk menjaga stabilitas harga barang, untuk mendorong investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal utamanya investor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Instrumen kebijakan moneter: 1. Operasi pasar terbuka, 2. Fasilitas diskonto atau diskon rate, 3. Rasio dan cadangan wajib, 4. Himbauan moral. Tujuan kebijakan moneter: 1. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga stabilitas harga, 2. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, 3. Untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Perkembangan fiskal di Indonesia. Dalam rangka upaya mencapai target-target pembangunan nasional yang tercantum pada visi misi pemerintahan, pelaksanaan APBN pada saat ini berjalan seiring dengan pelaksanaan strategi fiskal dan perkembangan ekonomi makro. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan kebutuhan modal tetap bruto atau PMTB dan perbaikan tata kelola keuangan negara pada tahun-tahun sebelumnya, serta percepatan penyerapan anggaran pada tahun berjalan merupakan langkah yang baik untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional pada saat ini. Dalam perkembangannya, pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi pergerakan asumsi besar ekonomi makro. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kondisi fiskal tersebut, pemerintah telah mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dan konsolidasi fiskal melalui perubahan APBN. Dalam perkembangan makro fiskal, ada beberapa poin yang dapat dipaparkan, antara lain: defisit dikendalikan dalam batas aman dan dinyatakan menurun. Keseimbangan primer diupayakan menuju positif. Tax ratio akan meningkat melalui kebijakan tersebut. Di tengah fluktuasi global, fundamental ekonomi domestik masih baik ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang sehat serta inflasi yang terkendali. Saya akan dilanjutkan saya. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia: yang pertama tax amnesty, yang kedua subsidi BBM dan gas, yang ketiga penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Perkembangan moneter di Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mendefinisikan kebijakan moneter sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang
Indonesia. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Yang keempat, program investasi rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Yang mempengaruhi neraca perdagangan. 1. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Faktor pertama yang mempengaruhi neraca perdagangan adalah perkembangan ekonomi yang kuat di dalam suatu negara, sehingga akan mampu meningkatkan standar dan juga pendapatan masyarakat di dalam negara tersebut. 2. Nilai tukar. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi neraca perdagangan adalah nilai tukar, yang mana dalam perkembangan ekonomi neraca perdagangan dalam suatu negara juga akan turut mempengaruhi nilai tukar. Next. 3. Daya saing produk. Faktor selanjutnya adalah daya saing produk, yang mana pada suatu perdagangan akan dilihat dari harga jual dan juga kualitas produk tersebut. Adapun salah satu hal yang mempengaruhi daya saing produk adalah struktur daya. Kebijakan yang mendorong ekspor. 1. Diversifikasi ekspor. Diversifikasi ekspor merupakan penganeka-ragaman barang ekspor yang dilakukan dengan memperbanyak macam dan jenis barang ekspor. 2. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor dilakukan dengan memberikan subsidi pada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan murah, kemudahan pengurus ekspor, dan kemudahan mendapat kredit dengan bunga rendah. 3. Premi ekspor. Premi atau insentif bisa dilakukan untuk mendorong para produsen dan eksportir. Next. 4. Devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negara terhadap mata uang asing. 5. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Pemasaran produk bisa ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang bisa dijual ke luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zat. 6. Menjaga kestabilan nilai kurs rupiah. Nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi, maka para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan kesulitan karena harus menyediakan dana guna membayar pembelian barang dari luar negeri. 7. Mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Perjanjian kerjasama ekonomi internasional dapat memperluas pasar untuk produk dalam negeri di luar negeri. Ini juga dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Kegiatan yang menurunkan impor. Kebijakan yang menurunkan impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.